Matius pasal 7 hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukurannya kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Matius pasal 7 berbicara tentang penghakiman. Tuhan mengatakan jangan kita menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Ukuran yang kita pakai untuk mengukurkan kepada orang lain itu akan diukurkan kepada kita. Kalau kita berkata bahwa
orang itu suka ngomongin orang, tetapi kita sendiri juga melakukan hal yang sama. Tidak boleh seperti itu. Seringkali kita melihat selumbar di mata orang lain, tapi kita tidak tahu bahwa di mata kita sendiri bukan selumbar tapi balok. Jadi artinya tidak ada yang sempurna, saudara. Semua kita punya kekurangan yang sedang diproses, dibentuk Tuhan untuk menjadi sempurna. Jadi oleh karena itu terimalah orang lain dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Mari kita saling melengkapi dan saling mendoakan. Karena kelebihan kita mungkin itu kekurangan orang lain, tapi ada kelebihan orang lain yang menjadi kekurangan kita. Itulah kenapa kita harus saling melengkapi dan saling mendoakan satu dengan lainnya. Nah, itu yang Tuhan mau kita lakukan, berbicara tentang menghakimi. Hal yang kudus dan berharga. Tuhan sedang mengajar kita, barang yang kudus dikatakan jangan diberikan kepada anjing dan jangan dilemparkan mutiara itu kepada babi. Arti ayat firman Tuhan ini berbicara, kalau orang yang sudah tidak bisa dibilangin, kalau orang yang bebal, yang gak pernah mau dengar, sudah dibiarkan saja. Percuma kita berbicara kepadanya, ia tidak akan mendengar. Karena ia sendiri sudah menolak ketika kita mau berbicara tentang hal yang kudus, tentang hal yang benar. Ya, hal pengabulan doa. Tuhan berjanji, dikatakan minta, maka itu akan diberikan kepadamu. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan. Jadi saudara, yang Tuhan mau adalah respon kita, sikap kita menyambut panggilan Tuhan, menyambut uluran tangan Tuhan. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, kita cari Tuhan. Kalau dikatakan Yohanes 16 ayat 24, sampai saat ini engkau belum meminta apapun dalam namaku, mintalah, maka engkau akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ketika engkau ada di dalam firman, firman ada di dalam kita, maka minta apa saja, maka itu akan diberikan kepadamu. Artinya permintaan saudara itu sejalan dengan apa yang Tuhan taruhkan di hati kita. Nah, demikian yang dimaksud. Tuhan berkata di sini, kalau dikatakan seorang bapak dunia saja tidak mungkin memberi ular kepada anaknya yang meminta ikan, tidak akan memberikan batu kepada anaknya yang dikatakan kalau meminta roti, apalagi Bapa di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan buat hidup kita. Tuhan hanya merencanakan damai dan hari depan yang penuh harapan. Tujuannya adalah segala yang terbaik dari apa yang baik yang kita pikirkan, itu yang Tuhan sudah rencanakan sejak semula dalam kehidupan saudara dan saya. Berbicara jalan yang benar. Dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kita tidak perlu menuntut orang lain melakukannya kepada kita, tapi mari kita melakukannya terlebih dahulu kepada orang lain. Contoh, saya tidak mau diomongin, saya tidak mau digosipin. Jangan omongin orang lain dan jangan gosipin orang lain, saudara. Saya tidak mau dicubit, jangan cubit orang lain. Nah, demikian yang Tuhan mau kita lakukan. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Gak gampang saudara. Untuk kita masuk kerajaan surga jalannya sempit dan sesak. Ada banyak orang terlempar di tengah perjalanan, tidak bisa bertahan karena jalannya sempit dan sesak. Tapi saya mau katakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit dan sesak, karena itu akan membawa kita kepada kehidupan. Memang jalannya sempit dan sesak, tapi Roh Kudus diberikan untuk menolong saudara, untuk saudara punya kekuatan melewati jalan yang sempit dan sesak dan terus maju, mata tertuju kepada Tuhan, belajar abaikan kehinaan dan terus tekun pikul salib engkau sampai kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Berbicara hal pengajaran yang sesat, Tuhan berkata, waspada saudara. Ada banyak nabi-nabi palsu menjelang hari kedatangan Tuhan. Mereka seperti domba, baik, nurut. Ya, seorang yang cakap mengajar, tapi ternyata ia adalah serigala yang buas. Oleh karena itu melihat seseorang, jangan lihat hebatnya berkata-kata,
Jangan lihat hebatnya karunia menyertainya, tapi lihatlah buahnya. Dari buahnya lah saudara bisa mengenal mereka, yaitu buah-buah roh apakah ada pada mereka. Saudara bisa melihat ketulusan di hati mereka. Saudara bisa melihat seberapa buah jiwa yang dibawa dan seberapa buah pertobatan. Semua itu bisa dilihat dari buahnya. Jadi itu yang Tuhan mau ada pada kita. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Nah, jadi setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Saudara akan lihat kalau seorang datang dengan motivasi yang tidak baik, itu tidak akan lama, saudara. Semua akan terlihat dan terbongkar, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Tidak ada yang terselubung yang tidak akan disingkapkan. Ya, jadi oleh karena itu hasilkanlah buah yang baik. Itu maksudnya lakukanlah kebaikan. Dengan ketekunan engkau akan menghasilkan ada begitu banyak buah kebaikan. Jangan jemu-jemu berbuat baik, maka engkau akan menuai pada waktunya kalau engkau tidak menjadi lemah. Karena ingat, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga, saudara. Bukan orang yang mengusir setan dalam nama Yesus setan pergi. Menumpang tangan atas orang sakit sembuh. Itu yang masuk surga, tidak. Tapi yang masuk surga adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Karena dikatakan barang siapa yang tidak melakukan ketetapan dan perintah Tuhan, maka Tuhan akan berterus terang pada waktu itu dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mungkin itu adalah orang-orang yang sudah melayani Tuhan, bahkan hamba Tuhan sendiri. Tuhan bisa berkata demikian. Kenapa? Karena tidak mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ingat, bukan karena doamu yang hebat engkau masuk surga, bukan karena karuniamu yang luar biasa membuat engkau masuk surga. Tidak. Tapi perbuatan saudara apakah sesuai dengan kitab suci? Kalau kau melakukannya, surga menjadi jaminan kepastian. Dua macam dasar. Ada dua macam dasar yang dikatakan kehidupan orang percaya. Ada orang yang mendengar dan melakukan perintah yang dia dengar. Itulah yang dikatakan orang yang bijaksana. Seperti orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Pada saat ada banjir, pada saat ada badai, maka rumah itu dikatakan tidak akan roboh. Tetapi orang yang cuma mendengar tapi tidak melakukannya, ketika ada badai, ketika angin melanda, ketika banjir menerpa, maka rumah itu akan roboh dan parahlah kerusakannya. Bicara rumah, bicara pribadi saudara saya. Kalau saudara adalah orang yang mempraktekkan firman, mendengar dan melakukan, masalah atau goncangan yang ada di hadapanmu tidak akan membuat engkau rubuh, tidak akan pernah membuat engkau mundur, tidak akan membuat engkau meninggalkan Tuhan. Tapi engkau akan bertahan berdiri di tengah badai. Tetapi syaratnya bukan hanya mendengar, tapi lakukan setiap apa yang kau dengar di situasi-situasi yang ada di hadapanmu. Itu bicara tentang tertindas, aniaya, dimaki, difitnah. Ketika kita menghadapi itu, ingat, praktekkan firman Tuhan. Itu yang membuat engkau kuat. Itu yang membuat engkau bisa bertahan di tengah goncangan apapun. Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak. Mereka melihat bahwa Tuhan mengajar mereka dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli Taurat. Demikian perenungan daripada pembacaan kita Matius pasal 7. Tuhan Yesus memberkati.